Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada hentinya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada di salah satu bulan mulia, yaitu bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, bulan hari ini. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini kita semua dilarang melakukan peperangan dan mengangkat senjata. Jadi siapapun mestinya akan merasanya aman dalam bulan ini. Bahkan para pakar fikih memperberat sanksi diat bagi siapapun yang membunuh seseorang pada bulan-bulan ini dengan hukuman yang lebih berat. Pada bulan Rajab ini perlu menjadi pengingat-ingat untuk pribadi kita, supaya kita membersihkan diri kita dari perbuatan, dari kemaksiatan. Mari kita hentikan saling mencaci maki. Kita hentikan menyebarkan kabar-kabar bohong. Kita hentikan menyebarkan fitnah, menggunjing sesama warga negara, dan bentuk perilaku-perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Apalagi di situasi saat ini dengan begitu banyaknya ujian dan musibah yang terjadi di muka bumi ini, dari musibah banjir, longsor di beberapa penjuru negeri, hingga wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga hari ini. Bahkan mungkin sudah ada di antara saudara kita, di antara sesepuh kita, di antara para ulama kita yang meninggal dunia menjadi korban dari wabah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini adalah sebuah ujian yang besar, terutama bagi kita umat Islam yang memiliki rasa kepedulian dan mau menggunakan akal sehat. Sesaatnya kita berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan perbanyak amal ibadah sebagai bekal kita kelak saat menemui hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Menurut mayoritas ulama, ada peristiwa besar di bulan Rajab, yaitu pada malam tanggal 27 Rajab, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan atau dititahkan oleh Allah melaksanakan perjalanan malam dari Baitul Haram Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina. Setelah itu Rasulullah dinaikkan dari Baitul Maqdis Palestina menuju Sidratul Muntaha dengan ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Singkat cerita, disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua umat Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, dengan momentum Isra Mi'raj tersebut, marilah kita mengingat kembali betapa kita sebagai umat Muhammad dimuliakan oleh Allah. Sebab dengan syariat sholat tersebut kita memperoleh kesempatan untuk menghadap kepada Allah dalam sehari semalam. Kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan menghadap penguasa alam semesta sebanyak minimal 5 kali dalam sehari. Orang biasa yang ingin bertemu seorang gubernur tentu tidak mudah. Bisa jadi perlu waktu sepekan atau lebih untuk bisa bertemu dengan seorang gubernur. Apalagi untuk bertemu dengan seorang presiden, mungkin bisa sampai berbulan-bulan baru bisa bertemu. Maka sebuah penghormatan bagi kita umat Muhammad yang diberikan keleluasaan untuk berkomunikasi langsung dengan penguasa jagat raya, pencipta alam semesta, yang menguasai para gubernur, yang menguasai para raja, menguasai para presiden dan para penguasa di seluruh muka bumi ini. Maka sungguh aneh jika kita tidak dapat memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Apalagi jika ada yang masih belum mau sholat, atau mau sholat tetapi masih bolong-bolong. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, sholat merupakan ibadah yang paling utama. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul amalul afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, as-salatu li awwali waqtiha, yaitu sholat di awal waktunya. Maka melalui mimbar khutbah ini khatib mengajak, marilah kita senantiasa jaga sholat-sholat kita. Sesibuk apapun kita, serumit apapun kehidupan kita, marilah kita tetap tegakkan sholat. Yang belum jamaah rutin di masjid, jika ada panggilan azan, panggilan untuk menghadap kepadanya melalui sholat, marilah kita bergegas cepat mendatangi panggilannya. Sholat adalah tempat kita bertemu dengan Sang Khalik, tempat kita mengadukan semua persoalan hidup, sarana kita untuk meminta pertolongan atas semua masalah kita. Dengan sholat di awal waktunya, insya Allah doa-doa akan mudah diijabah oleh Allah. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sholat tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dilengkapi dengan syarat dan rukun. Kebersihan badan, kebersihan tempat, suci hadas besar, hadas kecil, tartil bacaan-bacaannya, dan seterusnya. Ini yang perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita kerjakan sholat kita sesuai dengan syariat yang benar? Jika dirasa belum, maka jangan sungkan untuk mendatangi kiai, mendatangi ustadz untuk belajar. Mari kita cari guru yang benar-benar bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari ustadz atau guru yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di zaman sekarang,
begitu banyaknya bertebaran video maupun artikel tentang ibadah yang bisa kita peroleh lewat gadget kita, lewat handphone kita. Maka pilihlah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukan sesuai dengan nafsu dan kepentingan kita. Niatkan dan ikhtiarkan untuk selalu memperbaiki diri, ikhlas lillahi ta'ala. Semoga dengan segala ikhtiar dan doa kita dan keluarga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah SWT agar menjadi orang yang bertakwa, mudah menjalankan salat dan amal-amal kebaikan yang lain. Semoga kita semua, keluarga kita, istri dan anak-anak kita memperoleh keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu wal barrut tawwabur rahufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر